Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas mengenai gaji pegawai. Karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tentunya sudah melakukan kewajibannya selama 1 bulan. Kemudian tibalah waktunya untuk mendapatkan haknya. Nah, bagi Anda ataupun kita yang mempersiapkan diri menjadi staf administrasi kepegawaian, tentunya harus memenuhi hak itu dengan membuat daftar gaji karyawan dengan benar. Nah, kali ini apa saja sih dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan, perlu dicek and recheck supaya daftar gaji karyawan itu dengan benar dan sesuai dengan hak yang diminta oleh karyawan. Untuk itu kita lihat tutorial berikut ini. Materi hari ini mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Yang akan kita perdalam adalah bagaimana pencatatan dan penghitungan waktu kerja. Apa sih akuntansi tenaga kerja itu? Akuntansi tenaga kerja adalah suatu pencatatan terhadap waktu kerja. Nah, kegiatan yang dilakukannya itu adalah oleh bagian personalia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat kartu jam hadir bulanan. Jadi bagian personalia itu akan mencatat, kemudian dokumennya adalah dilihat dari kartu jam hadir setiap karyawan setiap hari yang nanti diakumulasikan dalam 1 bulan. Kartu hadir ini biasanya oleh bagian personalia akan melihat nama dari karyawannya, kemudian periode yang diberikannya tuh di bulan apa ya, kemudian akan muncul jam biasa yang diisi oleh karyawannya dengan tarif yang nanti dilihat dari dokumen-dokumen. Karena tiap karyawan tentunya tarif untuk penghitungan kehadiran per harinya akan berbeda dengan karyawan yang lainnya, sehingga nanti akan terlihat jumlahnya itu berapa. Nah, kemudian jika ada jam lembur, ini juga ditulis jam lemburnya ada berapa ya. Misalkan jam lemburnya ada, kalau dihitung per jamnya misalkan ada 10 jam, maka tarif per jamnya itu untuk lembur kembali lagi tiap orang akan berbeda, tiap karyawan akan berbeda. Kemudian nanti dijumlahkan hasilnya berapa, sehingga nanti akan terlihat jumlah dari jam biasanya, kehadiran dari karyawan ditambah dengan jumlah dari tarif lemburnya, maka akan memunculkan dari jumlah penghasilan. Nah, dari jumlah penghasilan ini akan ada potongan. Jika ada potongan ya, tentunya untuk setiap gaji yang dikeluarkan akan memunculkan pengurangan untuk PPh pasal 21. Kemudian jika ada karyawan yang punya utang ke perusahaan, kemudian lain-lainnya, misalkan ada pemotongan kesehatan dan sebagainya. Maka nanti dari jumlah pemotongan ini akan mengurangi dari jumlah penghasilan, sehingga nanti memunculkanlah jumlah yang akan dibayar ke karyawan. Nah, ini adalah model kartu hadir ya. Kartu hadirnya tentunya akan berbeda-beda setiap perusahaan. Silahkan di sini sesuaikan dengan nanti ketika Anda bekerja atau di perusahaan Anda untuk menentukan kartu hadir dari karyawan di perusahaan yang Anda bekerja atau nanti Anda yang akan bekerja. Dalam prosedur pencatatan waktu ini ada 2. Pertama adalah catatan waktu hadir. Biasanya catatan waktu hadir itu ada di clock card ya, clock card di sini.
yaitu kartu yang dibuat untuk masing-masing karyawan yang menunjukkan kapan jam datangnya dan kapan jam pulangnya. Nah, di sini clock card ini biasanya banyak dipergunakan di beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan ataupun organisasi. Berbeda-beda ya, artinya ada yang menggunakan mesin pencatat kehadirannya dengan memasukkan kartu ke dalam attendance time recorder, atau ada juga yang sudah menggunakan fingerprint atau menggunakan kontak lensa mata ya. Jadi ini tergantung dari perusahaannya. Yang pasti semua kehadiran dari karyawan itu akan dicatat baik secara sentralisasi maupun secara desentralisasi. Kalau sentralisasi cukup dengan waktu kehadiran clock card ini sudah menghitung kehadiran dia datang dan pulang. Tapi ada juga yang menggunakan asas desentralisasi. Jadi di tiap bagian itu dicatat waktu kehadirannya, atau gabungan. Jadi gabungan itu untuk clock card-nya sendiri dia mengabsen atau mengisi, kemudian di bagiannya sendiri juga harus mencatat kehadirannya, baik tertulis dengan cara tanda tangan atau dengan checklist dan sebagainya. Yang kedua adalah catatan waktu kerja. Jadi catatan waktu kerja ini bisa dilihat bisa secara sentralisasi, berarti di bagian personalia, atau bisa juga di bagian unit pengolah ya. Dengan cara bagaimana? Kalau dia dari unit pengolah, berarti lihat ke dalam catatan mandor atau daftar hadir di setiap bagian ya. Atau juga bisa di job card-nya ya. Jadi masing-masing karyawan menulis di job card-nya atau job ticket ya, atau juga sistem yang ada di perusahaannya. Jadi apapun yang dikerjakan tercatat dalam kartu-kartu yang dikeluarkan oleh setiap bagian ataupun oleh bagian personalia. Nah, inilah yang disebut dengan waktu bekerjanya itu dicatat. Prosedur pembuatan daftar gaji. Apa saja sih data yang akan diambilnya? Jadi data yang akan diambilnya itu personalia harus melihat surat-surat yang keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru. Ini kan pengaruh juga ya buat daftar gajinya. Kemudian apakah karyawan tersebut naik pangkat atau diberhentikan atau diturunkan ya. Jadi ini berpengaruh terhadap perubahan nilai atau perubahan angka-angka yang ditunjukkan dengan nominal di dalam pembuatan daftar gaji. Kemudian juga harus lihat daftar gaji bulan sebelumnya. Tentunya yang paling penting adalah melihat daftar hadir ya. Ini yang nantinya akan mengalihkan jumlah yang dicantumkan dengan kehadiran dari karyawan yang hadir per bulan. Nah, ini yang nantinya kita akan membuat daftar gajinya tidak ada kesalahan jika kita mengambil data yang seperti barusan disampaikan. Komponen gaji untuk penghitungannya ya, baik gaji maupun upah terdiri dari 4 yang akan dibahas, yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan, potongan, dan uang lembur. Keempat inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap daftar gaji yang kita buat. Kita mulai dengan gaji pokok. Gaji pokok ini adalah merupakan gaji dasar ya. Jadi gaji dasar yang ditentukan oleh
jabatan atau tugas tertentu ya. Jadi jabatan atau tugas tertentu inilah yang akan menjadi dasar dari gaji pokok. Kemudian karena gaji pokok ini akan kita buatkan dalam daftar gaji, maka apa sih yang menjadikan penentu tadi, yaitu jabatan ya. Jabatan sendiri itu mencerminkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh seseorang, sehingga akan membedakan satu dengan yang lain. Artinya karyawan yang mempunyai jabatan dan tidak, itu pasti gaji pokoknya akan berbeda. Karena apa? Karena tanggung jawabnya yang dipikulnya sangat tinggi, maka semakin tinggi jabatan, maka semakin berat juga tanggung jawabnya. Artinya nanti dari komponen tersebut akan terlihat gaji pokoknya dari pegawai satu dengan pegawai yang lainnya, karena kompetensi dari pekerja itu dapat digunakan sebagai acuan memberikan jabatan kepada seorang pegawai. Jadi, yang mempunyai jabatan itu harus dilihat kompetensinya. Kalau kompetensinya bagus, pasti dia akan naik jabatan. Kalau naik jabatan, tentunya akan merubah gaji pokoknya. Jadi nanti untuk Anda yang sedang bekerja atau akan memperoleh pekerjaan, ketika nanti kita bekerja di situ, berikanlah kompetensi yang terbaik. Maka akan dinilai sehingga akan diberikan jabatan sesuai dengan kompetensi. Ini yang akan nantinya merubah dari gaji pokok setiap karyawan. Komponen yang kedua itu adalah tunjangan ya. Tunjangan itu merupakan pelengkap dari gaji pokok. Jadi tadi udah ada gaji pokok nih, maka akan muncul tunjangan-tunjangan yang lainnya di beberapa perusahaan ya. Tunjangannya itu bisa berfungsi secara sosial, juga bisa berfungsi secara insentif. Yang seperti apa yang sosial itu? Yang sosial misalkan mendapatkan tunjangan hari raya, mendapatkan tunjangan ulang tahun ya. Kemudian kalau yang berfungsi insentif adalah yang menaikkan bagaimana dia mempunyai prestasi yang lebih bagus, maka akan diberikan insentif oleh perusahaan. Nah, tunjangan sendiri itu mempunyai dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, untuk tunjangan tetap maupun tidak tetap ini tentunya akan dibebankan kepada perusahaan setiap bulan, tapi tidak akan selalu sama. Contoh, untuk tunjangan tetap tentunya kalau dia punya jabatan itu akan tetap ya selama dia menjabat. Nah, untuk tunjangan tidak tetap tadi yang secara sosial atau secara penghargaan, secara fungsi insentif. Contoh, dia menjadi karyawan teladan di bulan Juli. Maka di bulan Agustus akan muncul tunjangan tidak tetapnya sebagai intensif ya. Tunjangan intensif. Baik, contohnya apa? Ini contohnya udah ada ya. Tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Selain gaji pokok dan tunjangan, ada juga potongan ya. Potongan ini biasanya diambil ketika ada beberapa hal yang terkait dengan pegawai itu. Misalkan nih, pembayaran kalau sekarang itu pembayaran tunjangan kesehatan itu ada juga yang diberikan setengahnya dari perusahaan, setengahnya diambil dari karyawan, atau mungkin karyawannya sebelum mendapatkan gaji di akhir bulan atau di awal bulan, karyawan tersebut mempunyai atau piutang atau mengambil atau istilahnya kasbon dulu kepada perusahaan.
Nah, itu juga menjadi elemen untuk memotong gaji dari karyawan. Nah, atau juga mungkin ada potongan-potongan yang lain seperti misalkan kalau mengeluarkan gaji itu ada pajaknya. Nah, komponennya contohnya nih adalah untuk potongan pajak penghasilan atau PPH, kemudian BPJS ya, ini iuran kesehatan, kemudian kalau ada pensiun berarti potongan iuran hari tua dan seterusnya. Komponen yang terakhir yaitu uang lembur. Uang lembur itu apa sih? Uang lembur itu adalah upah atau gaji yang dibayarkan karena bekerjanya itu di luar waktu jam kerja secara resmi. Jadi kalau bekerjanya itu antara jam 8 sampai jam 4, kemudian Anda bekerja sampai pukul 8 malam, maka sisa waktunya itu disebut dengan uang lembur. Nah, uang lemburnya ini berarti bervariasi tergantung berapa lama Anda bekerja untuk mendapatkan uang lembur ini. Biasanya dihitung per jam ya. Maka uang lembur itu nanti akan ditambahkan untuk melengkapi gaji total yang diperoleh oleh pekerja. Jadi kalau lembur itu jangan takut ya nggak dibayar. Jadi perusahaan wajib membayar uang lembur karena kewajiban atau waktu jam kerja secara resminya sudah dilaksanakan. Jika kelebihan jamnya itu harus dibayar sebagai uang lembur. Ibu contohkan sekarang perhitungan gaji karyawan ya. Ibu buatkan ini, karyawannya bernama Bapak Nara, dia bekerja di PT Abadi. Kalau dihitung dalam sebulan itu Bapak Nara ini sudah bekerja selama 194 jam. Gaji pokok yang diterima itu adalah Rp1.750.000. Kemudian Bapak Nara lembur dengan perhitungan uang lemburnya itu adalah Rp400.000. Kemudian ada tunjangan kesehatan. Jadi tunjangan kesehatannya diberikan sebesar Rp300.000. Kemudian ada uang transport sebesar Rp400.000. Maka kalau kita totalkan jumlah yang diterima oleh Bapak Nara itu adalah sebesar Rp2.850.000. Bapak Nara masih memiliki komponen yang harus dikurangi dari penerimaan total gaji, yaitu iuran BPJS. Iuran BPJS-nya sendiri yang dikeluarkan oleh Bapak Nara sebesar Rp25.000. Kemudian pengurang yang lain komponennya adalah PPh pasal 21, di mana Bapak Nara untuk PPh pasal 21 itu dikenakan pengurangannya adalah Rp79.500. Dari komponen iuran BPJS dan PPh pasal 21 tadi akan dijumlahkan yang nantinya total pengurangannya sebesar Rp104.500. Setelah mendapatkan komponen penerimaan gaji dan pengurangan, maka kita bisa mengurangkan dari dua perhitungan ya untuk mengetahui berapa sih nominal yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Nara sebagai gaji bersihnya, sebagai upah bekerja dalam 1 bulan. Nah, tadi total penerimaan Bapak Nara itu adalah Rp2.850.000. Kemudian untuk pengurangan totalnya adalah Rp104.500. Maka yang akan dibawa pulang sebagai gaji bulanannya Bapak Nara untuk bulan berjalan adalah Rp2.745.500.
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai admin di bagian personalia yaitu kita wajib mempersiapkan untuk dokumen-dokumen pendukung perubahan gaji ya. Kemudian harus mempersiapkan juga kartu jam hadir karyawan. Kemudian kartu jam kerjanya. Selanjutnya adalah daftar gaji terdahulu, kemudian surat pernyataan gaji yang tentunya di sini ada tanda tangan dari karyawan. Kemudian amplop gajinya ini jika tidak ditransfer. Kalau transfer kan tinggal rekening dari karyawan yang akan kita beri gaji. Dan terakhir adalah bukti kas keluar sebagai cross check dengan bagian keuangan. Akhirnya kita selesai untuk materi kali ini, tapi kita harus lihat bahwa sebuah perusahaan dengan banyak karyawan pasti akan membutuhkan sekali waktu untuk dalam menghitung gaji karyawan. Sehingga apa? Sehingga untuk mencatat gaji karyawan tersebut dibutuhkan ketelitian yang baik. Ya, jadi seorang admin itu harus teliti karena ini sudah menyangkut hak dari karyawan. Jadi harus sangat teliti sekali. Nah, nanti kalau setelah menghitung semua gaji karyawan, jangan lupa dicatat dalam transaksi. Ya, ada pencatatan transaksi. Nah, kemana? Ke dalam jurnal sebagai beban perusahaan yang nantinya cross-check dengan bagian keuangan. Nah, inilah komponen kita dalam membuat daftar gaji karyawan yang nantinya prosedurnya sudah jelas. Anda harus lihat tutorial tutorial mengenai prosedur penggajian karyawan sehingga mengetahui bahwa seorang admin yang baik itu adalah mempersiapkan dokumen-dokumen dengan teliti sehingga tidak merugikan dari karyawan. Demikianlah tutorial mengenai pengumpulan dokumen-dokumen penggajian karyawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengetahui tutorial berikutnya, silakan untuk like, beri komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.